penyelenggaraan MKD Awards 2024. Ridwan Kamil siapkan strategi gagasan untuk Jakarta. Jokowi kenalkan Prabowo saat welcome dinner IAPF 2024. Rumah baca GUP Aceh diduga dilempar granat. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Sally. Selamat malam Festi. Senang sekali rasanya Festi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia dan juga terkait dengan perekonomian Indonesia. Tadi kalau misalnya kita melihat ada MKD yang baru saja menyelenggarakan MKD Awards 2024 untuk memberikan penghargaan kepada seluruh aparat kepala daerah terkait dengan bagaimana prestasi yang telah dilakukan oleh mereka. Dan kalau kita ketahui juga bahwa Dasko mengatakan MKD ini adalah tempat untuk memberikan etik-etik kepada anggota DPR yang sekiranya ada yang melanggar. Dan MKD ini tempat sebagai aspirasi juga masyarakat. Oke, tentunya berita yang menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama di mana pimpinan DPR RI Dasko mengapresiasi terselenggaranya acara Mahkamah Kehormatan Dewan Awards 2024 yang digelar di Hotel Ridakara, Jakarta pada Senin pagi kemarin. Dan Dasko menilai acara MKD Award layak diselenggarakan setiap tahunnya untuk mengapresiasi para pejuang etik di tingkat lembaga DPR RI. Gelaran MKD Award 2024 diharapkan dapat menginspirasi anggota DPR RI untuk selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Pimpinan DPR Dasko menilai MKD dengan periode ini telah membuat banyak terobosan baru, terlebih ketika MKD telah berfungsi sebagai lembaga penjaga etika dan proaktif menampung aspirasi masyarakat, serta menciptakan terobosan hukum yang berguna untuk menjaga agar tidak terjadi potensi pelanggaran etik di DPR RI. Dasko pun menyebut contoh terobosan hasil inisiatif MKD DPR RI, salah satunya mengenai revisi undang-undang yang dirumuskan berdasarkan pandangan berbagai pihak, agar tupoksi anggota Dewan itu dapat terlaksana sesuai harapan masyarakat. Selain menjadi ajang silaturahmi dan contoh keteladanan kepada publik, momen ini diharapkan dapat menginspirasi anggota DPR untuk selalu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan dengan optimal, aspiratif serta selaras dengan nilai-nilai luhur norma dan etika. Untuk itu melalui kerjasama yang baik di antara MKD dengan seluruh anggota DPR serta masyarakat secara luas, tentunya kita berharap marwah dan martabat DPR RI akan selalu terjaga. Dan saya melihat sendiri bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan pada periode ini dan tentunya tak lepas dibantu kerjasama dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPR RI serta komisi dan AKD telah membuat banyak terobosan. Terobosan yang saya maksud adalah ketika MKD ini berfungsi sebagai lembaga penjaga etika, dia juga kemudian secara proaktif melihat aspirasi masyarakat, melihat kebutuhan-kebutuhan akan terobosan-terobosan hukum yang berpotensi untuk menjaga jangan sampai terjadi potensi pelanggaran etik di DPR RI. Saya lihat beberapa contoh bahwa ada masukan dari masyarakat, ada kebutuhan tentang misalnya revisi undang-undang, itu MKD yang melakukan inisiatif untuk supaya jangan terjadi potensi pelanggaran etik. MKD memanggil pimpinan komisi dan AKD yang ada di DPR RI berdasarkan berdasarkan aspirasi dari masyarakat, kemudian merumuskan bahwa undang-undang ini perlu direvisi agar masyarakat merasa terbantu, agar tugas fungsi pokok anggota Dewan dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memberikan usulan agar setiap anggota DPR yang melakukan perjalanan ke luar negeri dapat difasilitasi dengan paspor diplomatik. Hal itu diungkapkan pimpinan DPR RI Dasko dalam acara Seminar Nasional MKD Awards 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta. Mahkamah Kehormatan Dewan memberikan usulan agar anggota DPR difasilitasi paspor diplomatik. Dalam pelaksanaannya, paspor tersebut ditujukan untuk anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. Anggota DPR merupakan pejabat lembaga negara yang dalam menjalankan tugasnya seringkali melakukan kunjungan ke luar negeri dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi. Sementara itu, berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, paspor diplomatik dan paspor dinas diberikan secara terbatas kepada pejabat negara, pegawai negeri, TNI Polri, dan anggota legislatif. Nah, ke depan kita juga dalam rangka menjaga martabat kehormatan DPR, MKD juga mengusulkan kepada pimpinan DPR di masa periode depan, setiap anggota DPR yang juga adalah pejabat lembaga negara itu juga dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPR yang seringkali melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri itu juga difasilitasi dengan paspor diplomatik dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa, terkait dengan MKD Awards 2024 ini banyak sekali diselenggarakan dan juga dihadiri oleh seluruh anggota DPR RI seperti itu ya, untuk melihat bagaimana sih ketika etika rapat pimpinan. Betul. Seperti itu, ketika mengemban tugasnya seperti itu. Kalau kita melihat terkait dengan banyak sekali masyarakat Indonesia pun yang turut mengapresiasi acara tersebut untuk mengapresiasi seluruh kepala daerah yang memang memiliki tugas yang sangat luar biasa. Dan tak hanya terkait di kode etik yang disampaikan oleh Dasko sendiri, ini juga Dasko menyarankan di MKD Awards 2024 untuk diadakan paspor diplomatik. Betul. Untuk anggota DPR yang sekiranya akan mengunjungi ke negara luar, karena memang paspor diplomatik ini sangat dibutuhkan, dan untuk sekarang memang paspor diplomatik ini sangat terbatas, Festi. Jadi Dasko mengharapkan bahwa paspor diplomatik dapat diperbanyakan lagi untuk anggota DPR yang bertugas ke luar negeri. Dan mudah-mudahan terkait dengan siapa saja yang telah memberikan ataupun mendapatkan penghargaan ini bisa terus menjadikan sebuah motivasi untuk nantinya bisa terus mengemban tugas dengan baik. Kita beralih ke informasi lain, di mana bakal Cawagup Jakarta Rano Karno menerima rombongan Badan Musyawarah Betawi di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu siang kemarin. Kedatangan Bamus menyampaikan aspirasi warga Jakarta yang bakal dimasukkan ke dalam bagian program kerjanya. Calon Wakil Gubernur Jakarta dari Partai PDI Perjuangan Rano Karno menerima rombongan Bamus Betawi di Warung Dul Karangasri Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan Minggu siang. Dalam audiensinya, bersama Bamus Betawi, Rano Karno membahas berbagai persoalan yang ada di masyarakat Jakarta, diantaranya kesenian budaya hingga pendidikan. Rano Karno mengatakan, berjanji akan memasukkan kesenian dan budaya dalam bagian program kerjanya, tanpa mengesampingkan pendidikan juga. Hari ini saudara-saudara saya dari, ya boleh dikatakan keluarga besar Bamus Betawi, memberikan support. Ya mudah-mudahan perjuangan yang memang sedang kita hadapi antara saya Mas Pramono dengan saya menjadi wakil gubernur, mudah-mudahan berhasil. Jadi amin. Saya bersyukur sekali mendapat support untuk itu. Selain itu, Rano juga berpesan untuk warga Jakarta jangan mau dibenturkan oleh kepentingan pihak lain dan mengajak untuk bersama membangun Jakarta yang sudah tidak lagi jadi ibu kota. Dari Jakarta, Dio Malau, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 33 komunitas relawan se-Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Berbekal pengalaman sebagai arsitek, Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai dapat melanjutkan pembangunan yang dibutuhkan warga Jakarta, serta membawa Jakarta menjadi kota global yang maju. Berlangsung di kawasan Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan Minggu petang, sebanyak 33 komunitas mendeklarasikan sekaligus memperkenalkan nama sebagai relawan Jalak mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Relawan Jalak ini meyakini Jakarta baru dibawa ke pemimpinan Ridwan Kamil yang memiliki pengalaman memimpin suatu daerah akan Jakarta lebih maju,
serta akan melanjutkan program pembangunan dari gubernur sebelumnya. Sementara itu, Ridwan Kamil kepada awak media mengatakan, ia akan meneruskan program pembangunan serta mengembalikan kejayaan Jakarta sebagai kota global. Jadi kota di mana saja sama. Kenapa panas? Selain iklimnya, karena kebanyakan gedung kekurangan pohon, itu ilmiah sekali. Maka kami sudah keliling-keliling, ternyata masih banyak sekali jalan-jalan yang gersang. Jadi kita bertekad, jangka pendek kita berdua akan minimal 3 kali lipatkan hijaunya Jakarta dengan pohon-pohon. Nah, pilihan pohonnya seperti kita lihat, pakai ilmu, pilih hijaunya sama, tapi menyerap polusinya lebih besar kira-kira. Ya nanti kita lihat, karena namanya jalan kan harus berbagi ya. Kecilan, kebesaran itu nanti diatur. Poinnya adalah kita perbanyak mobilitas yang sifatnya non BBM ya. Bisa sepeda, bisa jalan kaki, bisa MRT dan lain-lain. Kita akan melanjutkan. Jadi pasangan Ridho itu sangat insya Allah adil ya. Yang bagus dari Pak Anies dilanjutkan ya. Yang bagus dari Pak Heru dilanjutkan. Yang bagus dari Pak Ahok, Pak Jokowi sampai Bang Ali Sadikin kita lanjutkan. Cuman kami punya analisa, ada hal-hal yang belum terjadi gitu kan. Nanti kami akan hadirkan sebagai solusi Jakarta maju dan kota global. Seperti diketahui, pasukan Jalak gerakan lahir dari rumah keluarga besar relawan pendukung Prabowo Gibran dan berbekal pengalaman sebagai arsitek, wali kota Bandung, dan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dinilai dapat membuat pembangunan dibutuhkan warga Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju Plus atau Ridwan Kamil juga mengaku hanya berfokus untuk menjual gagasan untuk mendapatkan suara pemilih. Hal tersebut ia jawab usai ditanya wartawan soal meraih suara Anies. Pasca Anies dipastikan tak maju Pilkada Jakarta mendatang. Ridwan Kamil menjelaskan kalau dirinya dan pasangannya Suswono hanya fokus untuk menjual gagasan kepada para konstituen di Pilkada Jakarta. Hal itu ia sampaikan pada deklarasi relawan RK Suswono Minggu sore usai melakukan ziarah ke makam Mbah Priok pada siang harinya. Saya bukan soal basis siapa. Dari dulu 2 kali pilkada, saya jualan gagasan aja. Mau dia dulunya kuat di siapa, sama juga. Saya kan 8 pasang di Pilwakot Bandung, melawan incumbent wakil wali kota, kan, sekdanya. Gubernur juga melawan wakil gubernur dulu Pak Deddy Mizwar, sama aja. Kami konsisten kalau saya, yang kita jual adalah gagasan. Baik ke basis masa siapapun lah kira-kira begitu, jadi nggak spesifik. Dari Jakarta, Dio Malau, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono menyebut kemacetan Jakarta akan dievaluasi jika dirinya bersama Ridwan Kamil terpilih menjadi gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta. Pasangan RK dan Suswono dipastikan memiliki banyak solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Calon wakil gubernur Jakarta Suswono saat ditemui oleh awak media di Bilangan Jakarta Selatan mengungkapkan penyebab kemacetan di Jakarta perlu dievaluasi dikarenakan adanya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Nantinya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono membuat gagasan, membuat perumahan di tengah kota yang dapat tersangka di tengah kota, seperti membangun rumah di atas stasiun maupun di atas pasar yang beberapa negara telah diterapkan. Inovasi tersebut diyakini Suswono dapat menjadi pemecah masalah kemacetan di Jakarta dan juga dapat mendekatkan masyarakat dengan tempatnya bekerja. Ya, ini yang nanti memang perlu perlu dievaluasi ya. Apakah yang jelas kenapa kemacetan terjadi? Ini kan berarti ada perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin artinya orang bekerja di satu tempat yang kemudian bekerjanya di tempat lain yang sangat berlawanan sehingga terjadi arus lalu lintas yang memang cukup dibutuhkan oleh transport misalnya oleh masyarakat ya untuk perpindahan itu ya, yang efeknya nanti ke polusi juga kan. Nah makanya Pak Emil ini atau Bang Emil ini sudah membuat gagasan bagaimana membuat perumahan di tengah kota yang relatif bisa terjangkau oleh masyarakat kecil gitu. Misalnya membangun perumahan di atas stasiun,
membangun perumahan di atas pasar, bahkan membangun rumah di atas sungai, ya. Dan itu di beberapa negara juga sudah dilakukan seperti itu. Ya seperti sekarang rumah sakit Tarakan saja, RSUD Tarakan itu kan di atas sungai. Ya, jadi hal-hal seperti itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Nah ini yang salah satu mendekatkan masyarakat dengan tempat kerja. Kalau itu bisa dilakukan, itu paling tidak itu sudah mengurangi ya. Lebih lanjut, Suswono mencontohkan RSUD Tarakan yang berdiri di atas aliran Sungai Cideng. Hal tersebut yang akan dijadikan konsep jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan bahwa elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono dapat naik jika langsung bersentuhan dengan masyarakat. Menurutnya dapat menarik simpati masyarakat dengan bantuan partai pendukung. Seperti diketahui, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono resmi mendaftarkan ke KPU untuk mengikuti Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu 28 Agustus 2024. Setelah mendaftar, strategi untuk menaikkan elektabilitas demi meraih kursi DKI 1 masih dinantikan. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan cara yang cepat dalam menaikkan elektabilitas paslon adalah dengan membangun branding. Branding tersebut harus disesuaikan dan dapat diterima oleh warga Jakarta dengan dibantu oleh gerakan-gerakan mesin partai. Ujang juga menilai dengan didorong oleh kekuatan partai melalui door-to-door bertemu masyarakat dapat menambah energi baru bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam menaikkan elektabilitasnya. Strategi apa yang dilakukan oleh RK dan Suswono ya untuk menaikkan elektabilitas? Tentu yang paling cepat adalah membangun branding diri gitu. Karena kita tahu bahwa RK itu dari Jawa Barat, bergeser ke daerah khusus Jakarta, tentu sedikit banyak akan ada resistensi gitu. Oleh karena itu perlu branding diri untuk bisa diterima oleh warga Jakarta, dan dalam konteks itu pasti RK sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, pilkada adalah memilih sosok atau figur yang disukai oleh warga Jakarta. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, pasangan RK dan Suswono harus membangun branding ya, figur yang katakanlah bisa diterima oleh warga Jakarta yang pertama. Yang kedua tentu ya melalui gerakan-gerakan mesin partai. Kita tahu bahwa PKS adalah partai pemenang di Pileg Jakarta. Tentu kalau mereka bergerak, itu kader-kadernya bergerak, mensosialisasikan pasangan RK dan Suswono, dan didorong oleh kekuatan partai-partai lain yang di Kim Plus itu yang jumlahnya besar ya. Tentu ini juga menjadi energi sendiri bagi RK dan Suswono untuk bisa menaikkan elektabilitas. Ya bekerja door to door, dari pintu ke pintu, bertemu dengan masyarakat dari tempat ke tempat, mendorong mereka yang membutuhkan, bergerak ke sana kemari, ke gang-gang di seluruh pelosok Jakarta. Itu yang harus dilakukan tanpa mendekati rakyat, tanpa dekat dengan rakyat, sulit untuk mendapatkan simpatinya. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah untuk mendulang elektabilitas tentu harus bersentuhan rakyat, turun langsung menggunakan katakanlah mesin partai maupun menggunakan figur dirinya untuk bisa menyapa rakyat secara langsung begitu. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, nama Suswono dan juga Ridwan Kamil hingga saat ini masih terus diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia terkait akan maju Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta. Apalagi kalau misalnya kita melihat Anies Baswedan saat ini dikatakan tidak akan maju untuk ke Pilgub Jakarta 2024. Ini bahkan kalau kita misalnya melihat terkait dengan program yang nantinya akan dilakukan oleh Ridwan Kamil dan juga Suswono atau Rido, seperti itu ya julukan keduanya dari pada saat kemarin ya Sally ya. Dan kalau kita melihat terkait dengan apa saja program yang nantinya akan dilakukan oleh Ridwan Kamil dan juga Suswono, salah satunya adalah untuk mengatasi kemacetan. Ya memang kalau Suswono sendiri mengatakan bahwa mengatasi kemacetan di Jakarta ini perlu ya, pasti ya, karena memang ini menjadi keluhan masyarakat. Dan Suswono ini menegaskan bahwa mengatasi kemacetan nantinya akan dibangun rumah di atas stasiun dan juga pasar yang dekat dengan perjalanan untuk para masyarakat yang akan bekerja. Jadi kita berharap apapun yang menjadi visi dan misi dari Ridwan Suswono untuk membangun Jakarta lebih baik, pastinya kita sebagai masyarakat Jakarta mendukung ya. Betul, apalagi hal itu adalah hal yang sangat positif ya. Ini adalah hal yang paling penting adalah kemacetan, polusi dan juga banjir dan sampah di Indonesia seperti itu. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Malam Simpo TV. Dan kita awali berita kali ini di mana Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono berencana untuk melakukan transformasi terhadap Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta untuk menjadi politeknik. Dan transformasi itu juga dilakukan guna meningkatkan kualitas para lulusan sekaligus menambah program pendidikan yang lebih aplikatif. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono memberikan sambutan dalam gelaran acara pembukaan Simposium Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN Yogyakarta pada Jumat siang. Dalam sambutannya, AHY mengatakan akan mengupayakan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN untuk menambah program studi D3 dan pembangunan sejumlah infrastruktur. AHY menyebut transformasi STPN menjadi politeknik ini merupakan langkah strategis sehingga nantinya dapat menawarkan program pendidikan yang lebih aplikatif. Lebih luas, dirinya menyampaikan akan berkomunikasi dengan stakeholder seperti Kemendikbudristek, Kemenpan RB, serta stakeholder lainnya. Transformasi ini harus diiringi dengan penambahan program studi, minimal 3 program studi pada level D3 dan atau D4, serta pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung di dalam kampus. Transformasi STPN menjadi politeknik adalah langkah strategis yang tepat untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan status sebagai politeknik, STPN akan mampu menawarkan program-program pendidikan yang lebih aplikatif dan fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan vokasional yang dibutuhkan di bidang pertanahan dan tata ruang. Transformasi ini tidak hanya sekedar perubahan nama atau status kelembagaan, tetapi juga mencerminkan komitmen STPN untuk terus beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan dan industri. Dengan transformasi menjadi politeknik diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan yang tidak hanya cakap secara teori, tapi juga unggul dalam praktik serta memiliki integritas yang tinggi untuk mengelola berbagai isu pertanahan dan tata ruang nasional. Untuk mendukung upaya tersebut, saya juga akan mencoba mengkomunikasikannya dengan sejumlah stakeholders terkait, termasuk Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta BKN. Dari Yogyakarta, Farijal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR menyoroti kasus mafia tanah yang masih marak di berbagai daerah, khususnya dalam bidang pengukuran tanah.
Pimpinan Komisi 2 DPR Junimart Girsang mengatakan bahwa profesi juru ukur tanah yang memiliki integritas sangatlah diperlukan. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta menggelar Simposium Nasional Sinergi Kapti Agraria dalam mendukung transformasi STPN menjadi Politeknik Agraria. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang yang hadir dalam acara tersebut, menyoroti banyaknya kasus mafia tanah khususnya dalam bidang pengukuran tanah yang kerap terjadi di Indonesia. Menurutnya, banyaknya pesanan dari pihak tertentu yang dapat menyebabkan pengukuran tanah tersebut tidak pernah sesuai. Selain itu, juru ukur di kantor pertanahan sangat kurang dan tidak berkompeten. STPN Yogyakarta diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berintegritas sehingga dapat mencegah aksi para mafia tanah. Juru ukur itu ya di semua kantor pertanahan sangat kurang sekali. Karena juru ukur yang ada sekarang itulah juru ukur yang mau masuk kerja di sana ya tanpa punya keahlian dan tidak punya integritas. Inilah yang menimbulkan banyaknya mafia tanah beredar di Indonesia. Ya kenapa demikian? Ketika dia diperintah untuk mengukur, maka dia akan mengukur dalam tanda petik atas pesanan si pemohon ya pengukuran tanah. Dia hanya kasih misalnya, mohon maaf, 5-10 juta, maka mengukur yang belok bisa jadi lurus, yang lurus jadi belok. Ini menjadi kendala. Yang kedua, tentu kita kritisi mengenai warkah. Ya, penyimpanan warkah itu betul-betul harus tempat yang betul-betul aman dan nyaman. Jangan seperti kejadian selama ini, warkah itu ya disimpan, digulung, ya bahkan diikat tali rapia, disimpan di tempat yang tidak betul-betul aman dan nyaman. Maka banyak warkah yang beredar di luar yang mestinya dia pemilik warkah asli, tetapi ketika dia pegang itu palsu. Kenapa demikian? Nah, warkah itu bisa dapatkan oleh seseorang yang punya niat jahat, dia minta pinjam kepada penjaga warkah untuk seminggu. Setelah dia pinjam warkah asli, dia bawa misalnya ke tempat, maka itu digandakan. Ya, setelah digandakan, warkah yang digandakan aspal itu kembali ke kantor pertanahan. Itu yang disimpan, yang aspal. Yang asli sudah pegang oleh orang tidak punya etikat baik ini. Nah, ketika terus sengketa, maka akan diuji di pengadilan. Ya, warkah mana yang asli? Tentu yang asli itu yang dibawa keluar dan dia yang menang. Jadi pemilik tanah yang sesungguhnya itu ya menjadi dirugikan dan itu terjadi karena memang warkah itu dikuasai oleh pegawai yang tidak punya integritas. Nah, ini dua contoh saya kasih ya kepada kita semua supaya ke depan lebih hati-hati lagi. Dari Yogyakarta, Fahrijal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN Yogyakarta dapat bekerja di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Agus menyebut lulusan STPN ini dapat berkontribusi terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara di bidang agraria dan juga tata ruang. Pemerintah akan berencana memindahkan sejumlah aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara pada bulan September ini. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, jika nantinya STPN menjadi politeknik, para lulusan diharapkan dapat berkontribusi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. AHY berharap STPN dapat melahirkan mahasiswa dan mahasiswi yang berintegritas untuk membangun bangsa. Menurutnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara memerlukan anak bangsa yang terbaik. Oh iya, tentu. IKN juga membutuhkan talenta-talenta terbaik, ASN-ASN terbaik, termasuk juga dari jajaran Kementerian ATR BPN. Kita punya di sana Kanwil, kita punya Kantah, dan juga para pegawai yang diharapkan bisa turut menjadi bagian dari upaya menyukseskan pembangunan IKN. Nah, kita berharap ke depan ini bisa dihadirkan lulusan-lulusan terbaik ke sana, begitu. Dari Yogyakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa terkait dengan di mana Agus Harimurti Yudhoyono baru saja mendatangi STPN di Yogyakarta. Hal ini juga untuk tentunya memberikan yang terbaik seperti itu ya, di mana STPN ini yang baru saja akan dibangun menjadi politeknik. Dan ini juga tentunya untuk menjadikan banyak sekali generasi muda nantinya akan menjadikan lulusan yang sangat bersinergitas dan juga memiliki wawasan yang sangat luar biasa. Apalagi banyak sekali kasus-kasus mafia tanah di Indonesia yang marak di Indonesia hingga saat ini yang harus segera dituntaskan. Dan tak hanya itu, Festi dan pemirsa, Agus juga mengharapkan bahwa lulusan dari STPN ini dapat berkontribusi nantinya di IKN di bagian pertanahan, karena memang kalau kita lihat IKN ini sangat dibutuhkan investasi ya di sana untuk membangun IKN lebih baik lagi pastinya.
Oke, kita beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Joko Widodo ini memperkenalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara Gala Dinner Indonesia Afrika Forum kedua di Bali. Di hadapan delegasi negara lain, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa Prabowo akan dilantik bulan depan. Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya dalam acara Gala Dinner Indonesia Afrika Forum kedua di Bali pada Minggu 1 September 2024. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara memperkenalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada tamu undangan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Prabowo akan dilantik bulan depan serta memimpin Indonesia di masa depan. On this joyful occasion, allow me to introduce the President-elect of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, who will be inaugurated next month and will lead Indonesia in the future. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, terkait dengan acara Gala Dinner yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga dihadiri oleh Retno Marsudi dan juga ada Puan Maharani di sana. Kalau kita melihat terkait dengan Gala Dinner IAPF 2024 ini, di mana Presiden Joko Widodo ini memperkenalkan presiden yang baru ataupun presiden terpilih, Prabowo Subianto, di hadapan banyak sekali delegasi yang hadir di sana. Betul, Jokowi juga memperkenalkan bahwa Prabowo nantinya akan dilantik pada Oktober nanti ya, Vesia, sebagai Presiden Indonesia yang terbaru. Jadi beginilah komunikasi dari Jokowi dan Prabowo memang cukup baik ya. Dari Jokowi sudah memperkenalkan kalau kita melihat menjadi presiden. Ya, di mana kalau kita melihat Presiden Joko Widodo sangat riang gembira, sangat antusias dan juga sangat begitu bangga ketika memperkenalkan presiden terpilih Prabowo Subianto di hadapan semua delegasi negara yang hadir di sana. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Ketua DPR Puan Maharani ini juga resmi membuka forum diskusi Indonesia Afrika Parliamentary Forum 2024 yang berlangsung di Bali. Dalam forum yang berlangsung mulai tanggal 1 hingga 3 September itu akan membahas sejumlah topik mengenai membangun kemitraan antar parlemen bagi Indonesia dan negara di benua Afrika. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Puan Maharani membuka secara resmi forum diskusi parlemen antara Indonesia dan negara di benua Afrika berjudul Indonesia Afrika Parliamentary Forum 2024. Forum ini berlangsung sejak hari Minggu lalu hingga 3 September mendatang. Dalam pernyataan kuncinya, Puan menegaskan ingin memperluas hubungan Afrika dan Indonesia menjadi lebih inklusif serta membangun kemitraan antar parlemen bersama negara di benua Afrika. Puan juga turut menyinggung momentum pidato Presiden pertama Indonesia Soekarno dalam acara yang hampir serupa di Bandung tahun 1955 lalu. Forum ini akan membahas sejumlah pokok diskusi ketegangan geopolitik, perekonomian, dan perubahan iklim antara Indonesia dan negara benua Afrika. Hasil diskusi tersebut nantinya akan diimplementasikan bagi tiap negara. Agenda IAPF 2024 ini merupakan satu dari 3 agenda internasional utama Indonesia pada tahun 2024, yakni Indonesia Afrika Forum dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership HLF-MSP 2024 yang akan berlangsung serentak di Bali. Saya mengajak kita semua untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang kita wakili, agar kemitraan Afrika dengan Indonesia menghasilkan hasil nyata bagi rakyat kita. Saya mengajak kita untuk menyuarakan lebih keras bahwa parlemen akan berada di garda depan untuk memperjuangkan perdamaian dan kesejahteraan di Afrika, di Indonesia, dan di dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri dan Panglima TNI juga memastikan keamanan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi Indonesia Afrika Forum kedua yang berlangsung tanggal 1 hingga 3 September 2024 digelar di Nusa Dua Bali. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan akan memberikan pengamanan yang maksimal selama KTT IAF berlangsung. Dalam pengarahannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan TNI Polri bersinergi dalam melakukan pengamanan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi Indonesia Afrika Forum kedua. Kapolri menyebutkan jajaran yang bertugas mengamankan di ring 1, 2, dan 3 akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menciptakan sinergitas yang baik. Menurut Kapolri, sinergitas yang baik menjadi kunci keberhasilan dari TNI Polri untuk menjamin keamanan serta keselamatan bagi tamu dan delegasi yang hadir dalam event tersebut. Bagian ring terkait dengan pengamanan meliputi VIP dan delegate. Tentunya untuk pengamanan VIP dilaksanakan oleh Pas Pampres dan hal ini Bapak Panglima. Sementara Polri terlibat paling banyak di ring 3.
beberapa hal yang tentunya menjadi atensi kita adalah kaitan tentunya kelancaran pada saat kedatangan, kemudian keamanan di akomodasi dan juga bagaimana agar pada saat pelaksanaan kegiatan baik di gala dinner yang akan dilaksanakan besok malam dan kegiatan high level meeting yang dilaksanakan di Hotel Melia dan juga ada beberapa bilateral meeting semuanya bisa. Tim Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Sally, kalau misalnya kita melihat terkait dengan acara Gala Dinner IAPF 2024 ini, tentunya juga kan banyak sekali dihadiri delegasi yang sangat luar biasa. Pastinya juga butuh pengamanan yang sangat ketat, gitu ya. Kalau saya melihat juga banyak sekali TNI Polri yang berjaga di sana, bahkan sudah diterjunkan hingga ribuan TNI Polri yang juga ikut berjaga dari mulai ring 1 hingga beberapa ring yang nantinya juga akan terus memberikan pengamanan yang terbaik, tentunya juga untuk memberikan contoh kepada delegasi yang hadir. Dan tak hanya itu, Faisal dan pemirsa, memang pengamanan sudah dilakukan sejak di bandara ya. Karena kalau kita tahu juga monkeypox ini juga lagi marak di Indonesia. Jadi memang penjagaan untuk dari tamu luar negeri ini sangat ketat untuk masuk di Indonesia. Oke, kita beralih ke informasi lainnya di mana Tentara Nasional Indonesia ini menggelar apel pasukan gabungan dalam rangka pengamanan VVIP pada kedatangan Paus Fransiskus dan penyelenggaraan kegiatan ISF tahun 2024. Apel pasukan gabungan dilakukan di lapangan B3 Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin pagi 2 September 2024. Tentara Nasional Indonesia menyiagakan pasukan khusus hingga sniper untuk pengamanan dalam kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia dan Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus ke Jakarta, mulai tanggal 3 hingga 5 September 2024. Pangkogap Wilhan I selaku pengamanan Pangkogap Papam Laksadia TNI Agus Haryadi mengatakan sebanyak 4.300 personil TNI disiagakan untuk melakukan pengamanan kedatangan Paus Fransiskus dan ajang internasional ISF 2024. Selain personil TNI, sejumlah alutsista sesuai dengan standar pengamanan tamu VVIP turut dilibatkan. Menurut Agus, hal tersebut sudah merupakan bagian dari standar operasional prosedur atau SOP pengamanan yang telah disiapkan. Pasukan TNI yang digelar di operasi ini sekitar 4.300 dengan standar kekuatan alutsista yang sudah ada basicnya. Ini tentu disesuaikan dengan kehadiran selain Paus tadi kan kita sampaikan ada bersamaan waktunya dengan ada kegiatan International Sustainability Forum yang akan menghadirkan beberapa pejabat negara dari negara asing setingkat presiden atau perdana menteri. Dan ini masih kita menunggu konfirmasi, itu sudah ada standarnya. Jadi dengan berapa kepala negara, berapa kekuatan alutsista yang digelar, termasuk kekuatan personilnya itu sudah ada standar pakemnya. Mulai dari pasukan TNI yang digelar, kemudian demikian dari Pas Pampres, demikian juga dengan dari kepolisian. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia mengerahkan 4.730 personil Polri untuk mengamankan kedatangan kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus di Jakarta. Selain itu, pengamanan juga difokuskan pada acara Indonesia International Sustainability Forum yang akan digelar di Jakarta Convention Center. Komandan Korps Brigade Mobil Brimob, Komjen Pol Imam Widodo mengatakan sebanyak 4.730 personil Polri dikerahkan untuk pengamanan Paus Fransiskus dan agenda ISF di Jakarta Convention Center. Beberapa lokasi akan dilakukan penjagaan ketat selama kunjungan Paus di Jakarta, diantaranya yaitu Istana Merdeka, Masjid Istiqlal, dan Stadion Gelora Bung Karno yang akan menjadi tempat pelaksanaan Misa Akbar. Imam menyampaikan Polri juga memberlakukan Operasi Tribrata Jaya 2024 yang berlangsung tanggal 4 hingga 6 September 2024 untuk memastikan keamanan selama kunjungan Paus Fransiskus dan pelaksanaan ISF di Jakarta. Sebanyak 4.730 orang. Kita melibatkan mulai dari preemptif ya, terkait dalam satgas preemptif, sampai dengan anti teror juga. Kita libatkan semua. Kemudian yang berikutnya, kita sudah melaksanakan koordinasi. Dan kami berharap mudah-mudahan semuanya aman, sukses dan lancar. Karena ini merupakan pertaruhan daripada bangsa Indonesia.
Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, dan juga saya terkait dengan nantinya akan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia seperti itu, di mana juga telah disambut, nantinya akan disambut oleh Presiden Joko Widodo dan seluruh masyarakat Indonesia akan bekerja dari rumah atau WFH. Dan kalau kita ketahui memang nanti acara digelar tanggal 5 September dan akan dihadiri sebanyak 90.000 yang hadir dalam acara misa terbesar itu. Dan kita berharap bahwa memang pengamanan dari Polri dan juga TNI dapat dengan baik ya Festi, karena kalau kita lihat ini adalah acara keagamaan yang sebagai kita masyarakat Indonesia ini adalah bentuk toleransi kita terhadap sesama agama. Dan mudah-mudahan ke depannya seluruh masyarakat Indonesia bisa terus menghargai apapun ada acara di sini seperti itu ya, ataupun di Indonesia kedatangan Paus Fransiskus, kita bersama-sama untuk menyambutnya dengan sangat baik, tidak ada hambatan dan juga selalu dengan pengamanan yang terbaik. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Good evening everyone, you're watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti, here are all news around the world for you. Director General of Asia Pacific and Africa Ministry of Foreign Affairs of Indonesia said one of Indonesia's main focus at the big event was the energy sector. This was made during a press conference with the media crew last week. In the Indonesia-Africa Forum 2024, Director General of Asia Pacific and Africa Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, Abdul Qadir Jalani, emphasized that to highlighting the energy sector in discussion with countries from the African continent. In his key statement at the 2024 IAF press conference, one of the sectors that will be discussed regarding the increased energy for the country. The increasing energy is discussed to achieve good energy cooperation for the country in this forum. I mentioned earlier that one of the focus of this forum is on cooperation on energy. When we talk about energy cooperation, discussing the issue of energy transition is inevitable. So we should address this issue too. As I mentioned, at this forum,
can also agree, one of the outcome of this forum is an MOU on geothermal. Geothermal is pivotal in the energy transition. Editorial Team, Sinpo International News Report. The President of Indonesia, Joko Widodo, opened a high-level discussion forum on multi-stakeholders partnership and Indonesia-Africa Forum 2024 on 1st to 3rd September in Bali. In his welcome, Jokowi emphasized the importance of cooperation between developing countries in facing the challenge of global. The President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, emphasized that the solidarity of developing countries such as Indonesia and countries on the African continent to earlier each other in facing the risk of global change that are occurring in the world. Jokowi made in this his key statement at the Indonesian Africa Forum and High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024, which took place forum in 1 until 3rd September in Bali, Indonesia. Jokowi also affirmed that there are targets that must be achieved by each country in this forum in order to achieve a new direction, vision, and strategy. This thing is done to achieve good and inclusive development for the both countries. Dan pada akhirnya, negara-negara berkembang adalah yang paling terdampak. Jutaan rakyat negara berkembang adalah yang paling merasakan kesulitan. Padahal hanya tersisa 6 tahun menuju 2030 dan baru 17% target SDGs tercapai. Oleh sebab itu, kita memerlukan arah dan visi baru. Kita memerlukan strategi baru. Kita memerlukan langkah taktis baru untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan Editorial Team, Sinpo International News Report. The chairman of the Indonesian Parliament stated that he was ready to encourage Indonesia's more inclusive relations with countries on the African continent. He affirmed that the parliament was an important factor in collecting with the government to participate in implementing policies of a foreign political nature. The chairman of the Indonesian Council of Representatives, Puan Maharani, proposed that the government needs to consult with the state parliaments to improve the international cooperation. Puan made this in her key statement as the opener of the Indonesian Africa Parliamentary Forum 2024, which took place in Bali in 1 until 3rd September. By expanding relations with countries on the Africa continent, Indonesia can reach relations with the wider society, like the definition of parliament for the community itself. Asia Afrika saat ini, tahun 2024, parlemen merupakan faktor penting untuk mendorong kerjasama kedua benua. Jika pada tahun 1955 keputusan penting diambil pemerintah, saat ini pemerintah perlu berkonsultasi dengan parlemen untuk melakukan kerjasama internasional. Dengan membangun kemitraan antar parlemen, hal ini artinya kita ingin memperluas hubungan Afrika dengan Indonesia menjadi lebih inklusif. Artinya juga kita menjangkau hubungan antara masyarakat yang lebih luas karena parlemen adalah wakil rakyat. Parlemen bisa mendorong dan bersinergi dengan pemerintah dalam memperkuat kerjasama internasional, terutama antar negara berkembang. Editorial Team, Sinpo International News Report. Again and again, the air attacks occurred on Ukraine last week. The attack was allegedly by air which resulted in 44 people injuries. An air attack allegedly occurred last week which hit several buildings in the city of Kharkov, Ukraine. The attack resulted in 44 injuries which included children as victims. Currently, rescue officers are evacuating the remains of the attack, such as extinguishing the fire and building debris that was affected from this attack. The Moscow military confirmed that the attack targeted Ukraine military locations specifically, but they ultimately failed and hit civil infrastructure. Until today, the Russian party is reluctant to comment on this attack. Editorial Team, Sinpo International News Report.
That's all news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 8:30 p.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Tiara Dianti. Stay healthy and have a nice day. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Malam Sinpo TV, dan ledakan terjadi di rumah bakal calon gubernur Aceh, Bustami Hamzah. Ledakan diduga berasal dari granat yang dilemparkan orang yang tak dikenal pada 2 September Senin subuh. Dan kejadian tersebut juga terekam oleh kamera pengawas CCTV. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP. Dalam video terlihat detik-detik terekam kamera pengawas CCTV. Aksi dua pelaku memakai hoodie warna hitam mengendarai sepeda motor tampak melempar sesuatu yang diduga granat di rumah bakal calon gubernur Aceh, Bustami Hamzah, pada 2 September Senin subuh di Kampung Pinang, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Bahan ledakan tersebut dilempar dari depan rumah dan meledak di samping kiri rumah. Ledakan menyebabkan dinding beton pagar rumah menghitam seperti bahan terbakar, serta suara ledakan yang menggema pun mengejutkan warga sekitar. Dalam insiden tersebut, sejumlah petugas tim Brimopolda Aceh dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penanganan, memasang pita garis polisi di area lokasi kejadian. Diketahui tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut. Hingga kini, motif di balik kejadian tersebut belum diketahui. Bustami merupakan bakal calon gubernur Aceh yang berpasangan dengan Muhammad Yusuf Awahab. Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem, PAN, Golkar, dan dua partai lokal di Aceh, yakni PAS dan PDA. Tim Sinpo TV melaporkan. Masa Pilkada Serentak 2024 masih akan terus kita laksanakan dan juga banyak sekali isu-isu yang terjadi, salah satunya di mana Bacagub di Aceh ini dilakukan banyak sekali, ada sesuatu yang dilakukan granat di kediamannya seperti itu. Ini juga hal-hal yang sangat mengerikan ya. Mudah-mudahan siapapun nantinya ini bisa terus dituntas, kupas tuntas siapa pelakunya, dan hingga saat ini belum ditentukan apa tujuan dan motif pelaku melakukan hal tersebut. Kita berharap bahwa kejadian seperti ini tidak terjadi kepada pasangan calon yang lainnya, Vesya, karena memang hal
seperti ini memang banyak sekali akan menimbulkan banyak di masalah Pilkada serentak seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya semua pasangan calon Pilkada serentak 2024 ini bisa terus lebih berhati-hati lagi agar tidak terjadi hal serupa. Kita beralih ke informasi atau peristiwa selanjutnya di mana kebakaran terjadi di salah satu tenan food and beverage di area keberangkatan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Video amatir memperlihatkan saat api membakar atap sebuah restoran di Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kebakaran berasal dari munculnya percikan api di bagian atap tenan yang kemudian membesar. Petugas kebakaran dengan cepat langsung berupaya memadamkan api hingga api tidak merambat ke tenan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran sempat memicu kepulan asap di dalam bandara. Pihak bandara pun meminta maaf kepada para penumpang pesawat atas ketidaknyamanan yang timbul. Namun bisa dipastikan bahwa penerbangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta tidak terganggu dan berjalan normal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana Harvey Moise kembali menjalani sidang kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 2 September 2024. Sebanyak 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang kali ini. Kesaksian nantinya akan digunakan untuk pembuktian terdakwa lain, yaitu Suparta dan Reza Andriansyah. Dari pantauan Sinpo TV, Harvey Moise tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Harvey Moise didatangkan bersama beberapa tahanan lainnya. Adapun sebelum memasuki ruang sidang, Harvey Moise melepaskan rompinya berwarna merah mudah khas tahanan. Borgol yang mengikat tangannya pun dilepaskan oleh petugas. Harvey Moise kemudian memasuki ruang sidang dan menunggu dimulainya persidangan dengan agenda pemanggilan saksi. Seperti diberitakan sebelumnya, Harvey Moise didakwa atas dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di PT Timah. Sayangnya, sejak persidangan pertama, istri Harvey Moise yaitu Sandra Dewi tak pernah hadir di persidangan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kembali dihebohkan aksi seorang pria WNA yang diduga merampok sebuah mobil di Bali viral di media sosial. Dalam aksi kejahatan itu, WNA diduga mengacungkan senjata tajam kepada korbannya. Warganet kembali dihebohkan dengan beredarnya sebuah video aksi pengejaran seorang WNA oleh sejumlah masyarakat di Gianyar, Bali, Senin 2 September. Dalam video terlihat, sejumlah warga tampak membawa bambu serta kayu yang bergerak mengejar WNA tersebut. Aksi pengejaran itu dilakukan usai WNA pria diduga merampok sebuah mobil di Jalan Goa Gajah Bedulu, Belah Batu, Gianyar. Dalam aksi kejahatan tersebut, WNA diduga mengacungkan senjata tajam kepada korbannya. Akibat perbuatannya, WNA pun berhasil dikejar dan sempat mendapat amukan massa. WNA tersebut kini sudah diamankan di Mapolres Gianyar. Video yang viral pun mendapat beragam tanggapan dari warganet di media sosial. Warganet menilai setiap daerah harus memberlakukan hukum demi keamanan dan kenyamanan penduduk setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kelompok ormas dan debt collector terlibat bentrok di Komplek Ruko Cikarang Square di Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bentrokan dipicu penarikan mobil yang dibawa salah satu anggota ormas lantaran menunggak cicilan selama 5 bulan. Bentrokan terjadi antara kelompok ormas dengan debt collector di Kompleks Ruko Cikarang Square, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari video amatir yang beredar, dua kelompok yang bertikai saling serang menggunakan batu dan bambu. Kondisi ini membuat warga yang berada di lokasi kejadian menjadi panik, di mana terdapat satu orang yang mengalami luka. Perselisihan berawal adanya penarikan oleh debt collector terhadap mobil milik salah satu ormas karena menunggak cicilan selama 5 bulan. Kemudian kelompok ormas datang ke kantor perusahaan multifinance tersebut. Dan saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan dari kedua belah pihak yang terlibat. Selain itu polisi juga meminta keterangan saksi-saksi terkait bentrokan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Hukum TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Agung Widi resmi membuka simulasi transfer of knowledge penanganan jenazah pada konflik bersenjata non-internasional. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan implikasi penanganan jenazah terhadap penegakan hukum. Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat menggelar simulasi transfer of knowledge tentang penanganan jenazah pada konflik bersenjata non-internasional. Kegiatan simulasi dibuka oleh Direktur Hukum TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Agung Widi. Dalam amanat yang dibacakan oleh Wakil Direktur Hukum Angkatan Darat Brigjen TNI Agung Widi menegaskan, penanganan jenazah tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, melainkan dibutuhkan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab moral.
Selain itu, Dirkumat menyampaikan pentingnya kolaborasi antara militer, penegak hukum, serta tenaga medis dalam penanganan jenazah untuk memastikan hasil operasi yang optimal. Adapun diketahui kegiatan transfer of knowledge penanganan jenazah dalam konflik bersenjata bertujuan untuk memberikan pemahaman para prajurit mengenai implikasi penanganan jenazah terhadap penegak hukum dengan memfokuskan pada prosedur hukum, etika, dan profesionalisme. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, terkait yang dilakukan oleh Direktur Hukum TNI Angkatan Darat, ini adalah salah satu langkah yang sangat baik, apalagi kalau misalnya kita melihat banyak sekali kasus-kasus kematian di Indonesia yang semakin marak dan juga semakin meningkat di Indonesia. Tentu saja hal ini juga untuk membantu otopsi jenazah seperti itu ya, untuk kita mengetahui bagaimana nanti kejadiannya. Banyak sekali pelaku-pelaku di luar sana yang mungkin tidak mengakui perbuatannya, tapi dengan kita melakukan simulasi jenazah terkait dengan otopsi ini, kita bisa mengetahui bagaimana awal mula jenazah tersebut atau korban meninggal dunia. Betul, Fesi, dan memang diharapkan simulasi ini dapat berjalan dengan lancar dan optimal dalam penugasan bagaimana jenazah ini diungkapkan dalam kasus-kasus yang memang ada di Indonesia. Betul. Dan memang ini adalah kolaborasi antara militer dan untuk juga TNI Angkatan Darat. Dan ini kita berharap bahwa nantinya militer dan TNI Angkatan Darat ini dapat memberikan yang terbaik, betul. mengemban tugas ya, tidak hanya mengemban tugas mungkin sebagai militer seperti itu, tapi juga bisa terus terjun ke masyarakat, melihat bagaimana kondisi di Indonesia saat ini yang mungkin masih terus memberikan ataupun membutuhkan banyak bantuan dari tenaga TNI dan juga Polri. Dan mudah-mudahan kita ke depannya bisa berdoa, ke depannya Indonesia ini bisa terus dalam keadaan yang aman, damai, dan juga tentram. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmati. Dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.